Oke, mungkin bisa dimulai aja, Vero. Hmm. Boleh cerita sedikit tentang pengalaman di sekolah minggu? Jadi awalnya gue disuruh, jadi awalnya tiba-tiba waktu itu lagi, jadi di gereja gue kan ada kayak les gitu, les akuntansi gitu. Terus kakaknya ngajak, Vero udah pelayanan belum? Mau pelayanan sekolah minggu nggak? Terus akhirnya gue karena waktu itu belum pelayanan dan belum ngerti apa pelayanan, jadi gue ya ya aja kan. Terus setelah itu awalnya memang cuman kayak ngabsen, cuman ngapa-ngapain doang. Terus nggak lama kemudian, jadi kan di gereja gue ada banyak ini, ada pembagian banyak apa namanya, agape, ada pagi, ada agak siang, ada sore. Terus di agak siangnya gue ditanya lagi, mau nggak pelayanan, pelayanan jadi nyanyi, maksudnya jadi singer gitu, jadi WL. Terus akhirnya gue iya juga. Terus jadinya gue 2 kali pelayanan. Nah, banyak hal maksudnya yang udah dilewatin banyak banget, mulai dari senangnya, mulai dari sedihnya juga banyak banget. Jadi awalnya dari situ gue diajakin, tuh lama-lama ya pelayanan terus. Jadi itu awal mulanya pelayanan sekolah minggu gitu. Mm. Udah berapa lama di pelayanan sekolah minggu? Sekitar 3 tahun. 3 tahun ya? Oke, ini ada pertanyaan nih. Yang pertama, jadi kakak sekolah minggu itu yang paling susah itu apa sih? Yang paling susah ngejagain anak-anaknya, karena anak-anak sekarang kan maksudnya kritis banget kan. Jadi mereka udah kritis, nanya-nanya terus, udah gitu mereka kesana kesini, mereka padahal mereka udah gede, maksudnya mereka udah gede tapi mereka bandelnya minta ampun. Pokoknya mereka nggak bisa diem, ditinggal sebentar aja tuh mundar mandir gitu. Terus kadang karena yang susahnya tuh kalau misalkan di balita, maksudnya di anak umur di bawah 6 tahun, kita firman Tuhan kan, mereka belum ngerti kan, jadi kadang kita cuman ngomong ya ngomong aja gitu. Jadi kayak ngomong tapi nggak ada feedback Hmm, gitu. kan Susahnya di susah situ. kan ngajar mereka kan susah, agak susah gitu. Pernah gak merasa kesel gitu sama mereka? Kesel, kesel awal-awal karena kan dulu awal-awal gue nggak suka anak-anak kan, jadi emang bener-bener gue nggak suka anak, jadi suka tapi sukanya itu yang kayak misalkan udah kelas 1 kelas 2 karena itu menurut gue lebih gampang diatur. Tahu-taunya Hmm. gue ditempatin di anak yang, ya anak yang bawa, yang di anak di bawah kelas 1. Terus gue kayak aduh mati dah gue, kesal makanya. Terus mereka kayak pas datang, terus mereka mundar mandir begini, terus gue mikir kayak aduh diem dong, bisa diem gak sih gitu. Jadi ya kesel ya, maksudnya ketika mereka kayak gitu kenapa nggak bisa diem, gue kesel itu awal-awal, tapi lama-lama ya enggak. Kebiasaan. Mm-mm. Dulu gue juga pernah sih jadi Mm-mm. mau diajak jadi guru sekolah minggu. Ya Cuman terus. kata mama gue katanya, karena gue orangnya kayak nggak sabaran gitu. Takutnya mama gue Mm. bilang, jangan lah jangan jadi guru sekolah minggu lah, ntar anak-anak muridnya diomelin semua lagi gitu. Jadinya nggak Ya jadi. memang anak guru sekolah minggu emang penuh, harus sabar banget. Dan juga katanya lebih enak kayak jadi guru sekolah minggu daripada jadi pendeta. Karena kita bisa lebih ngebangun rohani ke anak-anak yang masih nol menjadi yang lebih bagus lagi. Kalau misalnya orang tua kan udah ada basicnya gitu kan, jadi udah ada Hmm. tersendiri gitu. Gimana Ya, menurut pandangannya? Benar. kalau menurut gue sih ya guru sekolah minggu maksudnya walaupun di balik layar maksudnya jarang kelihatan, tapi ternyata guru sekolah minggu tuh yang paling berjasa gitu loh. Mungkin emang Hmm. kalau pendeta kan di depan mimbar ya kan, tapi kalau guru sekolah minggu belakang yang bangun anak-anak. Makanya menurut gue ya memang kalau menurut gue ya mendingan jadi guru sekolah minggu yang walaupun kayaknya susah, yang walaupun banyak perjuangan, tapi itu berjasa banget. Bukan tandanya pendeta nggak berjasa, bukan tandanya gitu. Ya sih, benar juga. Nah, pertanyaan yang ketiga nih. Apa sih yang membuat kakak Vero itu tergerak mau jadi guru sekolah minggu? Latar belakang yang lainnya. eh Latar belakang lainnya. Oh, karena eh, kalau gue sih gue senang, maksudnya jadi gue senang melihat orang berubah gitu. Jadi Hmm. nggak nyangka dulu emang kan latar belakang pertama kan karena diajak jadi sekolah minggu dan nggak tahu mau ngapain tuh, selama lama kayak punya punya apa namanya, punya punya gairah buat jadi sekolah minggu karena ya itu ketika ngeliat anak-anak gue jadi seneng. Terus kayak mereka lucu-lucu, terus mereka
ketika ketika kita ngelihat mereka berubah lama-lama, kan mereka lama-lama naik kelas terus ketika ngelihat mereka lama-lama berubah kayak gitu, jadi kayak punya rasa, oh my god, ini dulu yang anak gua tuh yang gua bimbing terus bisa jadi kayak gini gitu. Jadi ada rasa bangga sendiri gitu ya. Yes. Oke, yang keempat, visi misi apa yang dipegang oleh Kak Vero buat jadi guru sekolah minggu ke depannya? Visi misi mungkin. Kalau visi, kalau visi, gue pengen buat sekolah minggu lebih kreatif lagi. Maksudnya pengen buat sekolah minggu yang nggak biasa. Terus pengen bangun rohani anak-anak. Ya itu visi. Terus kalau misi apa yang akan gue lakuin, gue bakal buat kayak mungkin games-games yang lebih menarik. Terus hadiah, bisa dikasih hadiah. Terus kreativitas yang buat anak gak bosen. Terus juga bisa, terus pengen juga perbaikin cara khotbah. Bukan cara khotbah, bukan cara menyampaikan firman Tuhan ke anak-anak. Karena kan anak-anak zaman sekarang kalau misalkan pakai cara yang dulu juga mereka nggak bisa bertumbuh karena mereka nggak cocok, karena namanya juga anak zaman sekarang ya kan. Jadi gue bakal pikirin cara-cara itu. Terus juga misi gue bakal lebih bangun hubungan dengan mereka, keep in touch lah istilahnya. Jadi mereka pun juga kayak merasa, oh ini cici gereja gue bukan cici gereja yang kayak monoton, terus yang tegas, yang kayak aduh gue takut sekolah minggu ketemu cici ini. Enggak, gue nggak kayak gitu, tapi pengen coba buat bangun hubungan sama mereka biar mereka kayak, oh ini kayak cici gue sendiri. Jadi pas ketemu mereka ini nggak enggan buat temu, maksudnya nggak takut gitu. Terus di dalam menyampaikan firman Tuhan gitu, intinya pernah nggak kayak kehabisan kata-kata gitu buat menyampaikan ke anak sekolah minggu? Dan apa alternatifnya buat bisa membuat anak-anak itu ngerti gitu? Kalau gue sih maksudnya nggak kehabisan kata-kata, cuman kayak gue spontan, jadi apapun itu gue akan spontan. Maksudnya walaupun itu malu-maluin diri gue kan, kayak misalkan waktu itu gue cerita tentang Simpson dan Delila kan, si Delila ngegoda, terus gue jadi contohin kayak ngegoda gitu, kayak ih abang Simpson, terus kayak gitu, terus mereka jadi kayak ketawa, mereka ini, walaupun itu menurut gue, aduh ini bukan diri gue, aduh ini kayak malu-maluin, gue nggak bisa sebenarnya, cuman ya itu cara biar anak-anak tertarik, biar anak-anak perhatiin ke depan, ya kita harus buat seheboh mungkin biar mereka kayak wah apa nih gitu. Terus biar mereka dapat intinya, mereka perlu yang simple aja, nggak perlu kayak macam-macam. Maksudnya yang kita harus hubungin dengan umur mereka. Kalau misalkan kita sampeinnya kayak buat umur 12, tapi kita sampeinnya ke anak umur 5 tahun, itu ya mereka jadi nggak nangkep. Jadi kita harus contohin, dan juga kita harus kasih contohnya yang sesuai dengan umur mereka. Jadi kayak misalkan kalau misalkan masih anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, itu sampainya mungkin kayak nggak ngerjain PR, atau mungkin yang disuruh belajar nggak mau, disuruh mandi nggak mau, bangunnya susah, gitu. Jadi harus sesuai lah sama umur mereka, biar mereka juga nangkep. Iya sih. Oke, yang kelima ya pertanyaannya. Kak Vero ada ayat pedoman nggak yang dipegang selama jadi guru sekolah minggu? Mungkin ini banyak yang pegang ini kali ya, mungkin banyak yang pedomanin ini, tapi ini yang benar-benar sempat nanya, maksudnya Tuhan ayat apa, bingung kan. Terus yang paling sering diinin ya Kolose 3 ayat 23, yang apapun yang kamu perbuatlah semua untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Dan di situ juga ada dengan kata-kata dengan segenap hati. Jadi benar-benar teringat banget kalau misalkan setiap pagi buru-buru buat datang ke sekolah minggu, buat ngajar sekolah minggu buru-buru, terus kayak benar-benar diingetin lakukan semua untuk Tuhan, benar-benar dengan segenap hati, bukan karena pengen dilihat orang, bukan karena gila cici sekolah minggu, bukan karena pengen dia apa-apain lah, dilihat orang segala macam, dipuji, tapi benar-benar semua lakuin untuk Tuhan, walaupun kayaknya capek, walaupun kayaknya susah ngajarnya, tapi ya kita harus balik lagi dengan segenap hati. Kata-kata dengan segenap hati itu penting banget gitu. Bener banget sih ya. Kalau kita nggak tulus hati dalam melakukannya, pasti kita apa yang kita sampaikan ke anak sekolah minggu itu bakal susah dimengerti sama mereka. Yes, benar banget. Jadi kita perlu ya
gitu. Pertanyaannya sih udah habis nih. Mungkin Kak Vero mau sharing apa lagi gak tentang sekolah minggu gitu? Dalamnya mungkin. Oh, kalau gue merasakan, jadi sekolah minggu ini ada suka dukanya. Dukanya gini, gue kan juga pelayanan di worship gitu kan, di WL Singer gitu. Terus anaknya itu, gue kan di fun. Bukan, ikut di fun, maksudnya di agak siangan ya kan. Di agak siangan. Terus anak-anak ini bener-bener kritis banget. Padahal ya, jadi gue sama teman gue padahal udah loncat-loncat, udah bener-bener musik udah bagus, singer udah bagus, terus pokoknya kita udah on fire banget, loncat-loncat. Terus anak-anaknya cuman kayak lesu, diem, kayak bener-bener ngobrol sana sini. Mereka kayak spontan, mereka ngomong kayak, ih males emang harus berdiri ya. Terus gue kayak kaget, aduh gimana ini harus ngadepinnya. Jadi ya, tapi ini udah berjalan lama banget, udah hampir setahun jalan kayak gini. Maksudnya ya mereka susah, udah mikirin gimana pun caranya. Kayak misalkan di awal ada kayak kita masuknya dari luar tiba-tiba, atau mungkin kita lampunya mati dulu terus baru nyala. Kita udah mikirin segala kreativitas, kita baju colorful segala macam. Ya tapi mungkin mereka emang kurang ini, maksudnya kurang ngerti yang namanya pujian, jadi mereka masih kayak gitu. Terus pokoknya ya kayak gitu. Terus udah mikirin segala macam, tapi sekali lagi balik lagi bahwa kita konsisten aja lakuin apapun yang kita lakuin, dan itu lakuin harus dengan segenap hati, balik lagi ke situ, dan nanti juga bakal dapat hasilnya. Terus dukanya yaitu pernah waktu itu bawain firman tapi mereka nggak dengerin, mereka ada ngobrol sana sini gitu. Tapi sukanya gue senang, maksudnya karakter gue berubah. Jadi dulu gue yang tadi gue udah ceritain kalau gue nggak suka anak kecil, terus kalau sekarang jadi kayak ketika ketemu anak, dulu kan ada anak cerita kayak aku kemarin nonton film Captain America misalkan, terus gue kan kalau karena nggak suka anak kecil, terus gue kayak dalam hati ngapain dia cerita kayak gitu ya kan, maksudnya gue harus balas apa, gue nggak bisa balas itu dulu. Terus berjalan lama-lama tiba-tiba gue bisa jadi kayak, ih kemarin udah nonton film ini belum, jadi dia belum ngomong apa-apa tapi gue kayak udah nyamperin, ih kemarin udah nonton film ini belum, ih kok nggak ajak aku, ih segala macem gitu. Jadi kayak ya gitu, berkembang juga, sukanya berkembang. Terus habis itu kayak senang banget ketika ngeliat anak-anak. Bahkan sekarang kayak kalau sekarang kan udah kayak begini kan, jadi nggak ketemu anak-anak, jadi kayak rasanya kangen banget gitu. Nah, gimana caranya buat ngeyakinin mereka, mungkin ya anak-anak yang males tadi, mungkin yang agak kurang aktif di dalam sekolah minggu, buat ngeyakinin mereka bahwa mereka itu benar-benar anak Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu sangat sayang pada mereka? Ya kalau menurut aku itu harus kasih contoh dari kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya anak-anak nyangkut kalau misalkan dikasih contoh. Kalau misalkan mereka cuman taunya mereka teori, oh Tuhan sayang, Tuhan segala macam, tapi kalau misalkan mereka nggak dikasih contoh kehidupan gitu, mereka kayaknya kurang nyambung, kurang related gitu. Jadi kayak mungkin kita bisa kasih contoh kehidupan kita, kayak misalkan kemarin Cici berpikir untuk Cici pengen makan ini, terus tiba-tiba di rumah Cici ada makanan gitu. Mungkin kasih contoh lagi, terus kayak misalkan Cici kemarin nangis, Cici ada masalah, terus tiba-tiba ada orang yang temenin Cici gitu. Maksudnya kita kasih contoh yang related sama kehidupan gitu. Terus kita ya tanamin terus bahwa kita memang anaknya Tuhan Yesus, kita makanya itu kita harus serupa, harus apa gitu. Jadi kita mesti benar-benar menanamkan apa yang Tuhan Yesus inginkan kepada anak-anak, supaya anak-anak itu bisa lebih ada kemauan dan mempunyai kasih mula-mulanya Tuhan ya. Yes. Jadi mungkin inti-intinya itu kesimpulannya, jadi guru sekolah minggu itu yang pertama itu mesti punya komitmen dulu. Betul banget, betul. Yang kedua mesti sabar. Oke. Iya. Yang ketiga itu mesti setia dalam melakukannya.
Betul banget. Yang keempat itu pasti harus benar-benar kita menanamkan yang terbaik biar apa yang kita sampaikan itu bisa anak-anak sekolah minggu itu bisa mengerti dan juga bisa dia lakukan di rumah. Sehingga apa Iya, yang kadang kenapa? iya kadang mereka suka suka lupa. Maksudnya ya udah denger di sekolah minggu udah, terus di rumah ya udah lupa lagi pasti. Oh iya, itu kebanyakan anak pasti begitu. Iya. Oke. Mungkin ada kesimpulan dari Kak Vero sendiri? Dari aku sih teman-teman kalau misalkan emang suka anak kecil bukan cuman karena suka doang, coba buat pelayanan di sekolah minggu. Jangan cuman maksudnya di sekolah minggu memang mungkin di balik layar, mungkin emang nggak dipuji orang, tapi yang teman-teman harus tahu eh kita pelayanan bukan karena kita mau dipuji Tuhan, bukan karena kita mau dipuji orang, tapi kita karena pengen membuahkan sesuatu yang besar gitu. Jadi menurut aku sih sekolah minggu itu dampaknya besar banget ke anak-anak. Mungkin anak-anak nanti bakal lupa, mungkin anak-anak juga bakal mungkin anak-anak bakal ya mungkin nggak ingat kalau misalkan kita yang bimbing, tapi rasanya pasti senang banget ketika kita bisa bimbing orang sampai besar nanti. Jadi menurut aku kayak gitu sih. Oke, teman-teman, mungkin segitu ya Q&A pada saat hari ini dengan Kak Veronica. Semoga Kak Veronica dapat menguatkan untuk guru-guru sekolah minggu yang di luar sana yang nanti akan mendengarkan ini. Nanti ini akan kita post di feeds teman Roh Kudus ya. Thank you Kak Vero buat waktu dan kesempatannya pada hari ini. Semoga bisa jadi berkat bagi orang lain di luar sana.